Hari ini ada acara peluncuran brand Laika katanya dari Miss Ayu Dewi. Aku ngefans banget sama dia dan tema hari ini adalah tenis. Jadi ini outfit tenis saya. Emang jarang main tenis, cuman pas main tenis harus kayak. Emang hobi tenis juga atau seperti apa? Saya kebetulan dari kecil main tenis, cuman sekarang ini karena kesibukan jarang sekali. Jadi seru banget ada acara tema tenis ini, bisa berkumpul lagi sama teman-teman. Tapi bisa dikatakan kayak tenis harus sustainable juga, harus seperti apa? Sebenarnya kan tenis, main sport apapun kalau di Jakarta kan cenderung orang menganggap itu lifestyle ya. Jadi kalau lifestyle terus sekarang juga dengan sosial media semuanya visual, jadi estetika penting. Makanya di acara ini kita ada launching brand lokal, kita selalu mau support brand lokal yang baru. Dan memang sekarang di Jakarta kan lagi ngetrend golf, tenis, so I think these outfits very stylish, very trendy, dan kenapa enggak kita support brand lokal. Tapi misalnya kan kalau olahraga biasanya seminggu minimal ada 1 kali Aku olahraga minimal 4 kali seminggu. Karena sih suka makan. apa aja tuh biasanya? Apa aja ya, renang, pilates, lari, kickboxing kadang-kadang, tenis juga, tenis seminggu sekali lah. Tapi untuk gaya hidup sendiri kan otomatis makan juga menjadi kayak Menurut aku kalau mau jadi orang sehat tuh nggak boleh ngitung kalori. Badan kita juga tahu kok kita perlunya apa, jadi sekenyangnya aja. Tapi saya avoid memang makanan yang diproses kayak seperti itu, terigu, gula, terus dairy, susuan itu nggak bagus buat kesehatan. Itulah yang bikin kita gemuk, itu yang bikin lemaknya nempel gitu. Kalau kita makan makanan natural, sayur, buah, daging juga nggak apa-apa, nasi juga nggak apa-apa, saya masih makan nasi. Itu diproses dengan baik oleh tubuh, jadi badan kita itu dan badan kita itu sebenarnya harus makan sih 3 kali sehari. Jadi intermittent fasting juga aku enggak. Kalau puasa Senin Kamis kadang-kadang aku ikut, cuman kalau minum minuman yang ada kadar gulanya tinggi aku nggak sama sekali. Kayak jus aku nggak, mendingan buah aja. Terus air putih yang banyak, nggak minum soda. berat badan sendiri. Kalau aku kan cenderung kalau nggak makan tambah ceking dan tambah loyo gitu. Jadi memang saya juga harus makan, cuma dibarengi olahraga juga kan. Karena kalau kita kurus tapi nggak ada bobot otot juga nambah berikhtiar dan penyakit dan Aku nggak pernah lihat berat badan, tapi aku lihat komposisinya aja. Jadi kan di badan kan ada BMI juga kan, kadar lemak, kadar otot sama kadar lemak, otot sama daging kita gitu. Jadi lihat aja, maksudnya kalau presentasinya udah kebanyakan lemak, ya berarti aku salah makan atau kurang kardio misalnya. Jadi itu yang aku maintain. Dan bentuk juga kadang-kadang kan bisa aja kita kurus tapi bentuknya nggak bagus karena asupan makanan kita itu nggak baik. Badan itu kan terbuat karena katanya kan kayak we are what we eat. Jadi apa yang kita makan, kalau proteinnya bagus, insya Allah badannya juga lebih tegak. Jadi kita kemarin nggak bisa sosial tapi sekarang kalau kita seperti itu Coba tanya lato-lato. tenis pengennya jadi usaha sendiri aja tuh nggak mau gimana? Saya nggak sering sih, soalnya saya nggak punya. Cuman teman-teman saya memang ada beberapa yang punya. Dan kebetulan saya memang lagi belajar terbang, jadi bukan jet pribadi, tapi memang saya lagi belajar ini aja pakai jadi nggak perlu kemana-mana, cuma lagi belajar flying plane aja. Nah, belajar itu nanya dong yuk. belajar Karena terbang. dari kecil memang suka terbang dan sempat jadi komisaris AirAsia. Itu aku jadi lihat pilot-pilotnya kok mereka kayaknya enak banget ya, bisa kontrol pesawat gitu. Jadi saya suka aja mekanisme pesawat bagaimana manusia dalam satu kita itu udah se-advance itu bahwa mesin itu bisa bantu kita terbang, bisa bantu kita berpengalaman dalam situasi, tinggal kita mengoptimisasikan skill
skill kita aja atau knowledge kita untuk bagaimana mengendalinya. Tapi terbang apa menjadi hobi baru? Hah? Terbang jadi hobi baru atau Iya, karena memang itu kan membutuhkan banyak jam terbang untuk bisa terbang. Jadi harus berapa puluh ribu jam kita terbang naik pesawat itu baru bisa dapat sertifikat bisa jadi pilot. Kesulitannya apa sih, Kak? Kesulitannya sih banyak ya, teori juga kita harus belajar, terus manualnya. Sebenarnya kalau kita berani sih kesulitannya biasanya dari kita sendiri, misalnya kalau kita takut atau kita nggak yakin ya harus fokus aja sih kalau di atas sana kan ya bahaya juga kalau kita nggak fokus. ini kan hobinya Gimana kalau lu udah sendiri tuh? bawa pesawat yang takut atau gimana rasanya gitu dan sama wanita Saya suka hal-hal yang menakutkan sih. Wow, Saya suka yang ngomong itu hidup boring banget. Saya suka hal-hal yang menakutkan. baru-baru ini Pantesan lihat Rio seneng. Masa? Boleh deh, ini minta lemangnya yang gratis. Kebetulan saya juga dari Medan, jadi Loh, di kamera. Medan itu favorit banget orang makan lemang. So, ya seneng aja Berarti- kalau benerin tetap viral. Gimana nih? Siapa sih namanya? Kalau misalnya orang bilang Lihat sini, seneng aja. karena Oke, dijuluki makasih ya. sebagai sultan diam-diam Nah, iya. sama itu gimana nih Iya. Sebagai diam-diam penjabat sultan komisaris. nih Ya kalau menurut saya sih kita bersyukur aja kita satu sosialnya apa keadaan ekonomi kita apapun kita harus kalau misalnya kita bisa posting, insya Allah postingan aku nggak bikin sirik iri dengki. Yang kita mau kan kita share kebahagiaan kita, joy kita, ketenangan kita dan hobi-hobi kita aja. Jadi apabila orang posting saya selalu kayak apabila saya posting juga saya selalu menanyakan kayak ini kalau negatif impactnya saya juga nggak mau. Makanya kalau misalnya ada hal-hal yang kayak misalnya bukan pesawat pribadi saya lagi naik pesawat pribadi nggak terlalu banyak saya posting atau gimana karena kan itu nggak bagus juga. Kita dari negara developing country ya, negara berkembang, banyak juga orang yang gajinya nggak sampai UMR juga kan. Terus kita posting lifestyle kita yang gimana ya kalau memang seperti belajar terbang ya bisa aja belajar ini belajar itu. Saya suka sharing, saya belajar sesuatu yang baru. Cuman kalau lifestyle sendiri apa yang saya beli dan hal-hal seperti itu saya juga nggak mau mendukung teman-teman untuk menjadi hedonistik. Kan orang beda-beda gitu jalan hidupnya. Jadi sebagai public figure kita share aja apa yang kita rasa penting, apa yang bisa entertaining aja, bisa menghibur tapi nggak bikin juga iri sirik dengki dan memang itu dari kantong kita sendiri, jadi payah kita sendiri. Makanya kalau misalnya pesawat pribadi saya nggak punya, makanya saya nggak pernah posting. Tapi kalau belajar terbang ya saya belajar terbang jadi saya posting. paralel sampai sekarang Nggak ada, terus mau bertumbuh aja, terus jujur aja sama orang di sekitar kita, terus apalagi sama orang yang kerja sama kita, mereka yang sebenarnya benar-benar berdampak positif negatif itu kan dari orang-orang yang kita tiap hari dekat sama mereka. Jadi keluarga, orang kerja sama teman itu penting. Jadi saya selalu menjaga lingkungan saya itu positif, mendukung dan bisa kasih tahu saya kalau saya lagi salah atau berlebihan atau ada habit-habit yang tidak baik.